Oke, kita langsung mulai aja yuk. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi sama proses belajar kita waktu kita udah melangkah keluar dari gerbang sekolah formal? Nah, di Indonesia, kita tuh punya sebuah ekosistem pendidikan yang luar biasa masif, tapi seringnya nggak begitu kelihatan di permukaan. Jadi mari kita bongkar sama-sama arsitektur besar dari pendidikan luar sekolah ini. Kita bakal ngelihat gimana sistem ini merangkul literally semua orang, mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang dewasa yang pengen terus berkembang. Biar kita nggak tersesat di lautan singkatan yang lumayan banyak, perjalanan kita hari ini udah terstruktur rapi. Kita mulai dari konsep makro yaitu melampaui ruang kelas tradisional, terus turun ke jalur pendidikan nonformal, lalu ke akar fondasinya yaitu anak usia dini, lanjut ke gimana mengelola kualitasnya, dan terakhir, strategi buat masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, melampaui ruang kelas tradisional. Ini adalah fondasi dari konsep pendidikan luar sekolah kita. Nah, perbandingan ini benar-benar ngilustrasiin dengan brilian perbedaannya. Kalau dipikir-pikir, pendidikan formal itu ibarat jalan tol. Sangat terstruktur, kurikulumnya seragam, jadwalnya kaku, dan ujungnya dapat ijazah resmi. Sementara pendidikan luar sekolah atau PLS itu lebih kayak jalur off-road yang hiper fleksibel. PLS ini sifatnya suplementer dan komplementer. Ia bisa merangkul semua kelompok usia, kurikulumnya disesuaikan sama kebutuhan konteks lokal, dan jadwalnya ngikutin kita. Belajarnya bisa di mana aja. Bisa di rumah, di balai desa, atau lewat layar laptop kita sendiri. Benar-benar didorong oleh kebutuhan komunitasnya. Lanjut ke bagian 2, yaitu jalur pendidikan nonformal. Disinilah kita melihat struktur dari kebebasan tadi. Di bawah payung besar PLS tadi, ada yang namanya pendidikan nonformal atau PNF. PNF ini adalah jalur berjenjang yang dirancang buat ngebangun keterampilan seumur hidup. Jadi, ada 3 jalur utama. Pertama, program keaksaraan yang di dalamnya ada Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang krusial banget buat berantas buta huruf. Terus, ada jalur kesetaraan dan vokasi. Kalian pasti familiar sama paket A, B, atau C kan? Plus, ada juga lembaga kursus dan pelatihan alias LKP buat nyiapin tenaga kerja. Terakhir, jalur pemberdayaan melalui kelompok belajar yang fokus ngebangun life skills atau keterampilan hidup. Semuanya nembak langsung ke target, literasi, kesiapan kerja, dan pemberdayaan komunitas. Sekarang mari kita geser dikit dan lihat gimana ini semua dibangun di ruang mesinnya. Ambil contoh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Biar programnya jalan, ada 4 langkah manajemen yang terus berputar. Mulai dari perencanaan di mana kita ngebaca kebutuhan warga, terus masuk ke pengorganisasian buat ngebagi tugas para tutor. Setelah itu pelaksanaan pembelajarannya secara kontekstual di lapangan. Dan pastinya ditutup dengan evaluasi buat laporin hasilnya ke Dinas Pendidikan. Ini tuh siklus logis yang muter terus tanpa henti. Oke, bagian ketiga kita zoom in jauh ke titik paling awal dari perjalanan ini, fondasi anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menargetkan anak dari baru lahir sampai usia 6 tahun. Dan jujur aja ini bukan sekedar tempat titip anak. Coba perhatikan angka ini, 80%. Ini semacam wake up call dari dunia neuroscience. Bayangin, 80% perkembangan otak anak kita itu terjadi sebelum mereka umur 8 tahun. Artinya apa? Stimulasi di usia dini ini mutlak, benar-benar krusial untuk ngebentuk koneksi neural secara permanen di otak mereka. Kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali. Nah, poin krusialnya ada di sini. Argumennya bukan cuma soal biologi, tapi juga ekonomi. Angka 13% ini datang dari temuan Heckman Price yang super terkenal. Temuan ini ngebuktiin kalau investasi di PAUD itu ngasih return on investment sebesar 13% setiap tahunnya. Nggak main-main loh, ini adalah tingkat pengembalian paling tinggi dibandingin jenjang pendidikan manapun. Makanya, biar investasi itu tepat sasaran, PAUD dibagi jadi beberapa layanan spesifik. Ada TPA buat penitipan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Ada kelompok bermain atau KB untuk usia 2 sampai 4 tahun. Terus, buat siap-siap masuk sekolah, ada TK atau RA untuk anak 4 sampai 6 tahun. Dan jangan lupa, ada SPS atau satuan PAUD sejenis. Ini tuh layanan luar biasa yang terintegrasi langsung sama isu kesehatan dan gizi kayak di Posyandu. Layanan terpadu gini bener-bener nyambung sama target global SDG Point 4.2 buat ngebawa 70% anak Indonesia ke pendidikan usia dini yang berkualitas. Tapi apa sih sebenarnya yang dikembangin? Kalau kita ngacu pada psikolog kayak Vygotsky dan Piaget, kita tahu ini masa krusial. Jadi sesuai aturan pemerintah, ada 6 aspek perkembangan holistik yang dikejar. Nggak cuma ngajarin baca tulis, tapi juga ngebentuk agama dan moral, fisik motorik mereka,
kognitif buat mikir logis, kemampuan bahasa, perkembangan sosial emosional, sampai ke ranah seni. Semuanya jadi satu paket komplit pembentuk karakter. Kita maju ke bagian 4, mengelola kualitas pendidikan. Gimana caranya sistem sebesar ini tetap punya standar tinggi? Nah, yang super menarik dari sini adalah fakta bahwa pemerintah itu punya standar yang ketat. Ini ngebuktiin kalau PAUD itu bukan cuma tempat main-main doang. Ada 8 standar nasional PAUD yang ngatur semuanya secara rigor. Dari capaian perkembangan, materi, penilaian, sampai pembiayaan. Coba deh inti poin kelima tentang pendidik. Ada aturan rasiometrik yang jelas yaitu 1:8 untuk anak usia 4-6 tahun. 1 guru maksimal 8 anak, biar perhatian yang dikasih benar-benar maksimal. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, strategi untuk masa depan. Apa yang harus kita lakuin selanjutnya? Untuk upgrade seluruh ekosistem PLS, PNF, dan PAUD, kita bertumpu pada 3 strategi penguatan yang gampang diingat. Pertama, dari sisi kelembagaan, wajib ada akreditasi dan bimbingan dinas. Kedua, sumber daya manusia. SDM ini ibarat nyawanya, makanya kualifikasi guru didorong terus minimal D4 atau S1. Dan ketiga, ini yang paling kerasa di lapangan, keterlibatan masyarakat. Nggak bapak jalan nih kalau nggak ada kolaborasi bareng ibu-ibu PKK, kader posyandu, sampai inisiatif beasiswa mandiri. Sebagai penutup explainer kita hari ini, kelihatan banget ya kalau pendidikan di luar sekolah ini tuh bukan pelengkap doang, melainkan pilar strategis pembangunan kita. Dan sekarang saya pengen ninggalin teman-teman dengan satu pertanyaan ini buat direnungin. Langkah nyata apa sih yang bisa kita ambil buat benar-benar mendukung dan memberdayakan jalur pembelajaran seumur hidup di lingkungan kita sendiri? Coba pikirin, dan mari kita mulai dari komunitas kita sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai ketemu di bedah materi seru kita selanjutnya. Oke.